Orang tua saya nggak setuju sama Izel karena berbeda agama dan kultur, Mas. Kebetulan saya orang Padang, dia orang Cina. Selain itu, Izel juga anak orang kaya, Mas. Aku juga udah terlanjur nggak bisa berpaling hati ke wanita lain, Zel. Jadi aku udah mentok di kamu. Ya saya sih sebenarnya pengen kawin lari, Mas, sama Afi. Masalahnya orang tua aku lihatnya tuh masih nganggur gitu, Mas, nggak pernah keterima kerja. Cara aku bisa ngelupain Afi yang emang nggak disetujuin sama orang tua aku, ya aku harus pergi sejauh yang aku bisa biar gampang lupainnya, dan saya ngelakuinnya juga karena terpaksa ya. Sebagai orang Chinese, udah sering dapat diskriminasi, diledekin, sipit lo, Cina lo, bisa cuma jualan, nggak bisa kerjaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya alias atau EKA Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di Hipnotis Uya Kuya atau Hipnotis Surya Utama. Sekaligus saya juga pengen minta doa restu sama teman-teman semua di sini, penonton saya, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN, ya. PAN selalu terdepan. Amin. Oke, untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sekaligus juga saya minta doa restu untuk Astrid Kuya atau Astrid Margareta, istri saya, yang insya Allah juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Jakarta Selatan di Dapil 7, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggeran, dan Cilandak. Yes. Kasih komen dong kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, siapa aja. Oke. Dan sekarang ada Alfi dan Izel. Pacaran nih? Pacaran, Mas. Pacaran. Oke. Afi yang kesini pengen tahu sesuatu Iya, ya? betul. Tentang Izel? Betul. Oke. Izel mau dihipnotis ya? Boleh? Boleh ya? Ya. Oke, kita gunakan ini lagi. Ya. Oke. Afi, ya. Lihat lingkaran ini, putaran ini. Oke, ada lingkaran yang terus berputar, dan kalau kamu lihat yang paling ujung sana, titik terdalam, ya, kamu fokus sama titik yang terdalam, kamu fokus sama titik yang terdalam, dan kamu melangkah maju terus melawan arus lingkaran ini, ya, kamu lawan arusnya, kamu berjalan menuju lingkaran terdalam, lingkaran paling kecil, semakin kamu melawan arusnya, semakin kamu akan merasa lelah, rasa kantuk yang luar biasa, entah kenapa kamu rasa ingin tertidur, dan kamu akan segera masuk ke alam bawah sadar kamu, dan kamu akan makin lelah, dan tidur. Unek-unek apa nih yang pengen lo sampein, Afi sama Izel? Apa? Jadi gini, Mas Uya. Saya minder sama dia, Mas. Minder? Minder kenapa? Iya. Kebetulan saya orang Padang, dia orang Cina, Mas. Oke, kamu orang Padang, dia orang Cina, terus masalahnya apa? Iya, kebetulan di sini orang tua saya nggak setuju sama Izel karena berbeda agama dan kultur, Mas. Ya, selain itu Izel juga anak orang kaya, Mas. Kalau kamu? Ya, saya dari keluarga yang sederhana, biasa-biasa saja. Terus orang tua kamu nggak setuju? Iya, dari orang tuanya Izel pun juga tidak setuju, Mas, sama saya. Karena kamu orang Padang? Mungkin juga karena pengaruh pekerjaan, Mas. Pengaruh pekerjaan kenapa? Iya, saya kan semenjak lulus kuliah saya belum dapat pekerjaan. Terus? Jadi mungkin orang tuanya Izel melihat saya belum bekerja, jadi ragu kepada saya, Mas. Mas, dia aja baru ketemu bapak saya sekali, dia juga nggak ngaku kok jadi pacar saya. Dan bapak kamu nggak ada masalah? Dia pribumi atau segala macam? Nggak ada sih. Nggak ada masalah? Ya. Oke. Terus tadi kata Izel kamu, ini kok apa namanya, ketemu bapaknya baru sekali? Iya, Mas. Saya ketemu bapaknya baru sekali karena takut, Mas. Iya, saya belum pernah punya kerjaan. Terus bukan orang Cina juga, jadi saya takut, Mas. Gitu. Nggak ada masalah sih. Gua gini, teman-teman gua, partner bisnis gua orang-orang Chinese. Pacar gua pertama orang Chinese, gitu kan. Nggak ada masalah, ini kayaknya perasaan dia doang. Kan keluarga kamu nggak ada masalah kan? Nggak ada. Nggak ada masalah? Oke.
Karena saya cuman minder aja mas, sama keluarga dia tuh orang kaya semua soalnya mas. Iya, saya juga takut mas, keluarganya Izel itu underestimate sama saya karena saya belum punya pekerjaan. Saya ngerasa Izel tuh sekarang udah nggak sayang lagi deh mas sama saya. Kenapa? Karena saya dengar juga kemarin dia mau kuliah di Bandung. Saya ngerasa ya dia udah nggak sayang lagi sama saya mas. Kuliah di Bandung? Kenapa kuliah di Bandung? Saya nggak bisa ditinggal jauh mas sebenarnya. Loh kan Bandung Jakarta kan deket. Ya, walaupun Bandung Jakarta deket ya mas ya, saya sulit mantau dia mas. Jadi kamu nggak bisa jauh dari dia? Iya mas, saya nggak bisa jauh mas. Bahkan pas saya nganterin Izel pulang ke rumahnya, saya nungguin dia mas. Sampai kamarnya dia tuh gelap, sampai dia sudah tertidur gitu. Maksud kamu nungguin di mana? Masuk kamarnya gitu? Nggak, saya nungguin di depan rumah mas, saya mantau dari luar, dari kejauhan. Oh dari kejauhan terus kamu? Ya, saya memastikan benar-benar Izel sudah tidur baru saya bisa pulang. Caranya? Saya melihat dari luar jendela kamarnya dia. Oh udah gelap? Iya sudah gelap, baru saya pulang. Ya lalu mas, tiap subuh pun juga saya memantau dia. Pas dia sudah bangun dari tidurnya sampai dia mau pergi ke sekolah, saya mengikuti dia dari belakang mas. Ngikuti belakang tiap hari? Setiap hari mas, saya mau memantau dia lah setiap hari. Saya ngeliatin dia dari kejauhan sampai saya tuh nggak mau ada laki-laki lain yang ngedeketin dia mas. Tiap hari lu ikutin? Setiap hari mas. Kemana aja? Sekolah terus? Ke sekolah, ke tempat les, ke tempat dia latihan basket, semuanya. Jadi kamu mau nggak bisa jauh dari dia? Iya mas, apalagi saya dengar dia waktu itu mau kuliah di Bandung mas. Saya, wah kacau pikiran saya mas. Saya rasanya pengen tinggal di Bandung gitu, biar dekat sama dia. Tapi ya saya nggak punya kerjaan, mau bayar pakai apa. Dan juga kemarin mas, saya dengar dia mau masuk Unpad. Saya sampai berdoa mas. Di Bandung tuh? Iya benar, di Bandung saya sampai berdoa mas, semoga dia tidak lulus masuk Unpad mas. Dan alhamdulillahnya ya mas ya, doa saya terkabul, dia nggak masuk Unpad mas. Dia masuk Unpad gara-gara doa kamu? Iya, ya saya berpikirnya berarti dia akan bakal kuliah di Jakarta mas, dan lebih dekat dengan saya gitu. Oke, terus keluarga kamu udah pernah tahu pacaran sama Izel? Dari pihak keluarga saya, keluarga sudah tahu mas, saya dekat dengan Izel, saya menjalankan hubungan dengan Izel. Cuman dari pihak keluarga saya nggak setuju. Karena orang tua saya kan orang Padang ya mas ya. Iya. Saya direstui sama wanita Padang juga mas. Dan kebetulan orang saya juga menginginkan saya punya istri yang berhijab juga mas. Ya Izel bisa pakai hijab? Gak mungkin mas. Izel kan Katolik mas. Oh iya benar, kok bego banget gue nggak kepikiran ya. Saya juga cinta banget mas sama Izel. Cuman dari pihak keluarga saya, kalau saya menentang saya akan dihapus dari kakak mas. Saya akan dihapus dari kakak mas. Sebenarnya juga saya dijodohi sama orang tua saya, sama orang Padang juga. Ya saya diburu-buru nikah mas sama orang Padang tersebut, biar saya lepas dari Izel. Calon saya ini yang dijodohi sama orang tua saya ini juga namanya Mas Ayu kan ya mas ya? Mas Ayu? Iya. Berhijab? Berhijab, tapi dia keturunan Cina juga mas, Cina Padang gitu. Oh Cina Padang? Iya, Oh, tapi Islam. Tapi kamu nggak suka? Iya, saya kurang suka mas dijodohin sama Mas Ayu. Karena saya udah cinta banget sama Izel. Saya udah cinta banget sama Izel. Ya, terkadang saya pun juga sempat berpikir di pikiran saya, kenapa saya tidak terlahir sebagai orang Cina juga biar bisa menikah dengan Izel, mas. Ya menurut saya sih bukan masalah Cina, Padang, Indonesia, Sunda, Jawa, Afrika, bukan. Iya mas, bener. Orang tua saya juga nggak pernah permasalahin ras. Iya, ini masalah dia yang minder sendiri kayaknya ya. Iya, dianya sendiri sih kayaknya. Oke, ini masalahnya dia minder kan dia nggak punya kerjaan. Sama keluarga dia yang mungkin juga pasti punya pemahaman sendiri, kita juga nggak bisa menyalahkan. Karena kita juga begitu dalam dulu saya dulu waktu pernah punya pacar juga, ibu saya pengennya saya jadian sama orang Sunda, ya kan? Tapi akhirnya saya asli dapetnya orang Belanda,
Arab Belanda ya kan? Ya, ya itu sih keinginan wajar gitu kan. Dan juga saya kalau misalkan melawan sama orang tua suka takut suka kena sialnya mas gitu. Oke. Sebenarnya mas, kalau boleh jujur ya mas Uya, Iya. saya datang sini juga sebenarnya curiga mas. Sama siapa? Sama Izel. Oke. Saya curiga Izel sama anaknya mas Uya. Sama anaknya saya? Maksudnya? Iya sama Nino. Nama Nino. Kenapa lo bisa berpikir gitu? Iya saya soalnya sempat pernah ngeliat di HP-nya si Izel ya mas ya. Dia nge-search Nino, semuanya tentang Nino deh mas pokoknya. Ya orang itu cuma ngefans biasa doang mas. Anak saya Nino, anak saya. Iya, saya cuma ngefans kayak ya orang ngefans sama K-popers aja sih. Tapi saya ngefansnya sama Nino. Terus abis itu? Iya mas, bahkan saya sempat ngecek ya mas ya di HP-nya dia. Kontak saya nih mas, diganti namanya Nino mas, coba bayangin. Nama kontak lo diganti Nino? Iya, padahal kan nama saya Alvio. Tapi kamu emang suka merhatiin anak saya Nino gitu? Emang saya udah ngefans dari lama, terus dulu juga saya sempat lihat beberapa kali si Nino tuh jadi host party gitu di beberapa acara di Jaksel. Host party? Iya. Ngapain tuh? Gue malah nggak tahu. Host party? Iya, itu loh mas yang kayak misalnya nih ada DJ lagi main, terus dia bangkitin suasananya sambil nge-rap gitu, suruh orang-orang bersorak-sorai gitu deh. Gue nggak tahu nih. Nino begitu? Iya. Katanya dia cuma ngefans doang. Anak gue tuh sering nge-host tadi, party tuh nge-rap tadi. Saya juga jadi sempat juga mas itu belajar nge-rap juga gara-gara anaknya Mas Uya itu Nino. Biar kamu kalah saing aja gitu loh, biar Izel nggak mau, jangan berpaling lah dari saya gitu. Oh gitu. Coba nge-rap. Yo, what's up? What's bos pisang rebus. Yo, what's up? Walk like walk, orang brewok. Anjay. Pernah lihat Nino rap? Ada video klip Nino ada tuh? Pernah dong, saya sih paling suka Don't Judge Me itu loh yang MV-nya di New York. Oh iya, lagu Nino Style. Jangan judge me kalau lo nggak tahu. Jangan judge me, jadi jangan so tahu. Gue miris sama kelakuan lau. Nanti nangis, awas nanti kena jeru. Itu lagu ciptaan Nino sih itu Don't Judge Me itu. Oh gitu ya? Cini Nino ada juga yang ngefans lo no? Gue pikir dekil-dekil ada yang ngefans juga deh. Mas Uya, saya juga bingung ya sebenarnya sama Izel itu. Sebenarnya dia emang benar ngefans doang sama anaknya Mas Uya atau emang punya perasaan gitu sama anaknya Mas Uya ya? Coba Mas Uya tolong tanyain sama dia nanti ya. Oke, sekarang depan lo ada Izel, lo pengen ngomong apa? Lo ungkapkan semua. Zel, kamu dengerin kata-kata aku ini ya. Aku tuh sayang dan cinta banget sama kamu Zel. Aku gak mau jauh dari kamu. Aku berharap kamu jadi istri aku, bisa mendampingi aku masa depan aku sampai akhir ayat memisahkan. Sampai akhir ayat memisahkan. Dan aku juga udah terlanjur gak bisa berpaling hati ke wanita lain Zel. Jadi aku udah mentok di kamu. Tapi kalau Izel misalnya bukan jodoh kamu, dia nanti berjodoh dengan orang lain terus nikah sama orang lain? Kalau bisa sih jangan mas, tapi kalau udah terlanjur seperti itu ya saya menunggu dia jadi janda. Oh gitu? Iya. Iya. Dan lu gak kawin sama orang lain? Nggak akan mas. Oke, ya udah cinta mati nih. Ya udah sekarang gini. Kalau menurut gue sih bukan perkara ras atau kamu Padang dia Cina, bukan sih. Cuma kamu aja nggak percaya diri. Kamu udah terlanjur ngedown dulu ya, mental kamu udah kena mental karena keluarga Izel ini mungkin orang yang berada mampu, menurut kamu biasa-biasa aja. Nah, menurut saya orang yang sukses itu bukan orang yang hanya berasal dari keluarga kaya. Banyak orang yang sukses ya, kan banyak juga anak orang kaya yang akhirnya jadi miskin, pengangguran gitu kan,
Karena itu kan harta kekayaan orang tuanya. Tapi banyak juga orang yang berasal dari keluarga miskin, tapi dia jadi kaya karena emang usaha dia. Nah sekarang kamu belum punya kerjaan, kamu udah lulus kuliah. Kamu kalau pikiran kamu fokus ke Izel, pacaran, kamu cinta mati, kamu bucin, kamu diperbudak sama cinta, kamu nggak cari kerjaan, ya sama juga bohong. Kalau misalnya kamu mau sama Izel, perjuangkan, kamu cari kerjaan, kamu tunjukkan kamu bisa jadi orang yang mapan. Begitu, ngerti? Sebenarnya Mas, Iya. Izel juga udah pernah ngasih pekerjaan, nawarin pekerjaan kepada saya lewat papahnya. Ya cuman saya udah ngajuin, nggak keterima Mas. Nggak keterima, ya udah cari kerjaan sendiri, ya. Nah intinya itu aja. Ya, kalau gitu tarik napasin dulu dari hidung, kalau ada mulut dan bangun. Apaan sih? Jadi selama ini kamu tuh cemburu sama Nino? Apaan sih? Anak gua. Enggak. Bohong. Tadi bilang apaan? Apaan sih emang ngomong apaan Mas Uya? Iya, Ngomong apaan sih? Gua ngomong apa-apa. Terus selama ini kamu stalk aku? Jadi ternyata kamu yang doain aku nggak keterima di Unpad, itu kan mimpi aku. Doain apa sih sayang? Aku nggak ada doain apa-apa. Doain aku nggak keterima di Unpad, kuliah, Fakultas Ekonomi. Aku ngomong apa sih? Ngomong apa sih Mas? Ya udah, sekarang punya orang muda nggak sekarang? Punya lah, Mas. Ya udah duduk sini. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Oke, sekarang gantian lu hipnotis ya. Kebetulan Mas ada yang mau saya sampaikan juga. Oh gitu ya. Oke. Panggil Nino, gue belum pesan. Nino ada di rumah nggak? Nino. Udah siap-siap nih dia nih. Nino mau mana? Nino mau pergi. Dulu jangan pergi dulu, Nino, sini dulu. Nih, Nino sini. Sini, Nino, sini. Apaan? Apa? Assalamualaikum. Lu kenapa sih? Nggak apa-apa juga, kenapa? Nino sini, Nino. Duduk. Udah kamu geser sana. Sini. Sini. Nggak mau. Sini. Ya, misi. Lu kenapa sih? Jangan deket-deket kali sini ya. Biarin aja kali, orang ini nggak deket nih, jaraknya sejauh ini, lihat nih. Ini masih dekat. Sini dikit. Ini Cowok kan gua. Aku ngefans banget sama kamu. Oh iya. Tuh, ngepes lo. Apaan sih? Kan aku udah pernah bilang sama kamu. Enggak, orang ini lagi duduk doang ketemu idola nih, idola. Kesini ya. Nggak mau deh, orang ini udah jauh. Mau ngapain kesini-sini? Jatuh tuh yang ada. Udah gini. Boleh foto nggak? Oh ya, boleh. Apaan sih? Kenapa? HP gue. Foto lagi ya? Oh iya. Omongnya boleh minggir dulu nggak? Ini soalnya aku pengen berdua aja sih sama Ninonya. Punya acara gue. Lu centil banget sih. Siapa yang centil, orang ini lagi ngefans foto sama idola? Ih, lu ngapain sih? Norak banget. Kayak lu nggak pernah ngefans aja sama artis Udah, cewek. nggak usah lah. Lu nggak ngargain gua banget sih jadi cowok. Lu juga nggak pernah norak ngehargain tau nggak gue. foto-foto kayak gitu apaan sih? Ih, suka-suka gue dong, orang idola gue. Bingung. Udah, nggak usah. Udah nggak usah. Udah sini Andi. Nggak mau ya, ini jaraknya udah jauh. Oke. Kamu katanya mau sekolah di Amerika ya, di LA, aku denger-denger. Iya, di Los Angeles. Aku juga mau kuliah ke daerah Amerika situ, tapi aku Kanada, di Oh, di Vancouver. Hah? Kanada? Iya. Kapan pernah bilang lu? Udah sering, lu aja yang nggak pernah denger. Lu nggak pernah bilang, nggak ada. Enak Nggak ada, aja, lu nggak orang pernah bilang gua sama udah gua kayak sering gitu juga. dengar, Nggak udah ada. sering ngomong Lu sama ngarang lu. ya? Lu ngarang. Enggak, lu mau kuliah Kanada gitu? Iya, Mas. Aku mau kuliah di SFU Kanada, jurusan finance. Ih, ngarang lu. Kanada dari mana? Lu nggak pernah bilang. Udah lama gue daftar, gue udah sering cerita sama lo. Nggak pernah. Lu kapan cerita sama gua? Gue udah sering cerita sama lo. Nggak pernah. Lu kapan cerita sama gua? Udah sering lo aja Berarti tuh, lu makanya tutup-tutupin buka tuh dari kuping gue ya? lu. Enggak, lu Nggak pernah dengerin gue. Udah sekarang gitu. Enggak, lu tutup-tutupin dari gua kan? Nggak pernah. Ya udah, Bang. Gue selalu pernah ngomong sama apaan? lu. Lu mau pergi? Gua nggak pernah tahu lu Jangan dari jangan Kanada. dulu, Mas. Aku Oh, iya, iya. masih mau foto-foto dulu, masih Oh, mau iya, ngobrol iya, dulu iya, kita. Ini norak banget. Norak banget Kok sih. boleh dong? Ih, ngapain sih? Boleh tukeran WA atau line atau follow IG boleh nggak? Nggak Boleh, usah boleh, kali. boleh. Nggak usah. Suka-suka gue dong. Ini HP Udah gue, lah. sosial media Lu gue. norak kali. Malu tau nggak? Pan. Malu sama siapa? Ini anak baik nih. Iya, disuruh promo.
Ya udah, boleh tukeran dulu ya WA-nya. Boleh. Nah, Instagramnya coba Nino Kuya. Nggak ngargain gue banget sih. Instagramnya. Udah. Nino Ini ada underscore cowok Kuya. di samping lu nih. Masa lu minta nomor cowok lain? Ini cuma ngefans doang, lo nggak usah lebay deh. Ngefans Ya ujung-ujungnya. Udah, saya pergi dulu ya. Ya udah, nanti kapan kita ngobrol aja ya. Oh iya, loh, iya. Centil banget, ngapain ngobrol apa lagi sih? Gue doang, orang lagi ngefans doang. Ya udah Lebay ngobrol apa lagi banget sih, deh. Oke, have fun. Assalamualaikum. Salam, hati-hati No. Waalaikumsalam. Oke, kamu fokus ke titik yang terdalam di sini. Oke, kamu lawan terus putaran arusnya. Kamu masuk ke dalam, ke dalam. Kamu menuju ke sana. Fokus, terus. Semakin kamu melawan putarannya, semakin kamu melawan putarannya, semakin terasa lelah dan akan merasakan kantuk yang luar biasa dan semakin lelah. Entah kenapa, kamu akan masuk ke alam bawah sadar kamu, semakin kantuk dan Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, unek-unek apa yang kamu pengen sampein sama Alfi ini? Kamu sayang nggak sama dia sebenarnya? Ya saya sih sebenarnya pengen kawin lari mas sama Alfi. Hah? Kawin lari? Terus kenapa kamu pengen kawin lari? Ya karena selama ini orang tua saya ribet aja sih dalam ngasih restu ke aku buat cowok-cowok yang aku udah deketin selama ini. Kan Mas Uya tahu kalau orang tua itu kayak selalu bibit, bebet, bobot. Ya wajar, saya juga gitu. Kamu jadi belum diizinin pacaran apa gimana sih sebenarnya? Ya udah sih mas sebenarnya, cuman masalahnya sama Alfi ini orang tua aku lihatnya tuh dia kayak udah lulus kuliah tapi masih nganggur gitu mas, nggak pernah keterima kerja. Mas coba tanyain, emang bener tadi dia mau kuliah di mana? Van apa nah? Vancouver. Vancouver ya. Oke, emang bener lo mau kuliah di Vancouver di Kanada? Iya. Kok nggak bilang dia? Oke, udah keterima apa belum? Udah mas, bulan ini kan aku berangkat. Wah, Bulan ini berangkat. bulan ini. Yakin? Di mana kamu? Di mana? Aku kuliah di Vancouvernya, di SFU, SFU. Seville. Jurusan? jurusan keuangan. Coba mas tanyain mas, berapa lama kuliahnya coba? Jauh banget mas. Berapa lama kuliah di situ? Ya sewajar S1 aja sih mas, 4 tahun kurang lebih. Kenapa lo pengen kuliah di situ? Tahu. Ya, karena emang udah cita-cita dari dulu sih, Mas. Sebenarnya awalnya kan cita-cita terbesar aku tuh di Unpad, tapi aku tuh udah sedih banget karena waktu itu ternyata ditolak. Lo kuliah di Vancouver tuh keinginan kamu apa keinginan orang tua tuh? Sebenarnya aku ada pengennya juga sih. Iya. Cuma ya kayaknya orang tua aku makin mendukung kemauan aku karena mau jauhin aku dari Alfi juga. Lo sendiri sama Alfi gimana? Sebenarnya kalau aku mikir pakai logika ya realistis aja, cara aku bisa ngelupain Alfi yang emang nggak disetujuin sama orang tua aku, ya aku harus pergi sejauh yang aku bisa biar gampang lupainnya dan move on aja sama kehidupan yang baru. Coba mas ya tanyain masa emang dia mau ngelupain saya? Bener kamu mau ngelupain Alfi, padahal lo kan tadi niatnya awalnya mau kawin lari. Sebenarnya sih saya ngelakuinnya juga karena terpaksa ya Mas Uya. Kan selama ini nih orang tua saya tuh kayak gak suka atau emang gak cocok aja sih kriterianya sama mereka yang mereka mau. Jadi ya lebih baik aku pergi jauh aja lupain Alfi biar aku juga nggak buat dosa apa-apa gitu, nggak durhaka sebagai anak. Lebih baik aku pergi jauh aja lupain Alfi biar aku juga nggak buat dosa apa-apa gitu, nggak durhaka sebagai anak. Dan lo nggak bilang sama Alfi? Rencana, kapan lo kan bilang apa lo pergi aja gitu ke Vancouver, Kanada? Sebenarnya itu berat banget sih Mas bagi aku. Cuma aku sih lebih pilih menghilang aja gitu biar orang-orang juga gampang lupain aku. Wah jahat banget sih Mas Uya. Nggak jahat sih, menurut gue ini realistis. Dia cinta sama lo kan, tapi dia tahu bahwa kondisi tidak memungkinkan karena restu orang tua, dan orang tua lo kan juga ngerestuin hubungan lo. Tapi kan dia nggak membicarakan terlebih dahulu Mas Uya. Ya cara orang mungkin dia udahlah. Jadi kamu nggak akan ngomong nih maafin? Kayaknya sih enggak Mas Uya, biar dia juga gampang gitu, biar anggap aja aku jahat gitu. Pergi aja, jadi lebih gampang lupainnya. Nggak segampang itu kali. Tapi tadi aku nggak tahu lagi pas ada Nino ya, itu emang aku keceplosan sih.
Nah iya tuh Mas Uya, coba tanyain Mas Uya. Gimana sih dia tuh sama anaknya Mas Uya tuh? Oke, kamu sama anak saya Nino tuh ada apa sebetulnya? Nggak ada apa-apa mas, aku tuh bener-bener ya cuma ngefans aja, pure ngefans. Ya, Kenapa? Ya udah idola aku dari kecil kan. Terus aku juga sering lihat dia jadi host-host gitu di party-party di klub-klub Jakarta. Oke, terus? Sama meskipun dia anak artis gitu ya mas, berkecukupan lah. Tapi dia masih mau gitu loh nyari duit, jualan baju. Kayak dulu di IG-nya kan sering tuh jualan. Ya gitu, jadi aku bener-bener ngefans banget sih. Kayak mau banget gitu berjuang nyari duit meskipun udah berkecukupan lah. Iya, Nino tahun lalu sempat jualan baju tuh. Live IG tiap hari apa? IG-nya I don't know what to sell. IDK what to sell kalau nama Instagramnya tuh. Lo tapi gimana sih lo jadi? Lo setia apa? Pengen pergi, pengen putus apa? Perasaan lo apa sih? Sebenarnya sih aku lagi bingung banget ya mas, karena di satu sisi meskipun aku sayang sama Alfi, tapi ya orang tua aku kan emang gak setuju kan. Dan ya belakangan ini aku sih sebenarnya ketemu satu kandidat sih, saudaranya temen aku. Hah? Terus? Dan ya menurut aku sih kalau dia itu udah cocok banget sama kriteria orang tua yang orang tua aku mau gitu. Kerja? Kerja. Jadi apa? Punya usaha keran gitu deh. Usaha keran? Iya, jualan. Wah. Parah. Wah. Parah. Ya, orang kan namanya sebelum menikah ya Cari menemukan yang pas. paling pas. Karena kalau dua orang tua nggak merestui kan juga susah. Sebetulnya sih aku juga susah banget sih, nggak tahu mau bertindak kayak gimana lagi. Soalnya ya dari kecil aku udah diatur-atur sama orang tua aku. Ya misalnya nih kayak hobi aku deh. Aku kan sebenarnya sukanya basket kan ya. Tapi aku dipaksa-paksa tuh ngikutin yang kayak les balerina, terus nanti vokal, terus nanti piano. Padahal aku benci sama semua itu mas. Oke, orang tua maunya anaknya bisa apa aja kali ya. Selama ini ya, aku tiap cerita deket sama cowok gitu, nggak pernah tuh sekalipun direstuin. Nah ya, tapi semenjak aku ketemu sama saudara teman aku itu, aku sih nggak tahu itu bakal direstuin apa enggak. Soalnya kriterianya sih sudah sesuai ya. Tapi harus aku coba nanya dulu sih. Oke, umur berapa tuh? Umur 20 mas. Tapi udah pengusaha keran. Iya. Terus sama Alfi ini gimana perasaan lo sekarang? Aku sih jujur kayak bingung banget sih mas sebenarnya semenjak kedatangan cowok ini nih, saudaranya temen aku ini. Sebenarnya awalnya tuh orang tua aku sempat udah mencium bau-bau aku deket sama dia kan. Tapi ya karena orang tua aku tetap pegang pendiriannya kayak aku belum boleh pacaran dulu, sempet nggak disukain tuh. Cowok itu, Iya, tukang keran. iya. Cuman akhirnya dia tuh nunjukin kegigihannya gitu loh mas, kayak jualan, terus bener-bener ya istilahnya kayak nyari muka banget deh sama orang tua aku, sampai orang tua aku tuh akhirnya lumayan luluh gitu loh. Oh, ada usahanya. Iya, usahanya tuh lebih besar daripada Alfi. Alfi mah boro-boro usaha mas, diketemuin aja ketakutan setengah mati dia. Ya karena ada alasannya itu juga. Ini bukan karena kamu orang Chinese, dia orang Padang, itu bukan kan? Bukan lah mas, orang tua saya mah nggak pernah permasalahan itu. Orang saya aja nih sendiri sebagai orang Chinese udah sering dapat diskriminasi di mana-mana. Oke, gimana maksudnya? Ya, contohnya aja nih ya. Kan aku ikut tuh kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kayak banget tuh yang misalnya kalau misalnya aku dateng langsung diledekin, sipit lu, Cina lu, bisanya cuma jualan, nggak bisa kerjaan lain. Terus belum lagi tuh kemarin aku kan sempat ikut lomba tuh, terus aku menang. Dikata-katain, dasar lu Cina, bisanya bayar orang doang, nggak ada prestasi. Kayak Sakit gitu. hati kamu gitu.
Ya, sakit banget lah mas, makanya ya aku nggak mau balas rasis-rasis gitu ke ras-ras lain karena aku sendiri udah ngalamin kan. Benar, setuju. Kadang aja tuh kalau misalnya nih lagi aku lagi merenung gitu ya mas, aku suka mikir kayak kenapa sih aku harus banget lahir sebagai orang Chinese yang didiskriminasi terus. Cuman ya mau gimana lagi, emang udah terlahir sebagai orang Chinese. Tapi nggak semua kan? Ya emang nggak semua sih, cuman ya rata-rata sih aku ada dapat perlakuan diskriminasi ya, dan itu cukup bikin aku sakit hati, Ini pelajaran nih. Kita janganlah melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Ya, kaum mayoritas juga nggak boleh apapun gitu. Benar. Jadi ini yang membuat negara kita jadi nggak maju-maju. Betul. Ya, jangan lagi ada kata Cina lo dasar lo. Jangan. Semua punya hak yang sama di negara kita untuk ya berusaha. Betul. Untuk sekolah. Kalau akhirnya ada orang-orang yang lebih berprestasi di sekolah atau orang yang lebih sukses di bidang usahanya, itu bukan karena dia rasnya siapa dan dia terlahir sebagai orang apa, karena dia adalah orang yang gigih. Dan jangan pernah ya lo mengeluarkan sentimen-sentimen negatif terhadap golongan-golongan tertentu cuman karena dia lebih hebat daripada kamu. Benar kan? Benar. Jangan. Kita harus berkompetisi. Kalau saya banyak belajar dari orang-orang Chinese. Teman-teman saya banyak orang Chinese. Partner bisnis saya Chinese, sahabat saya Chinese, banyak. Saya banyak belajar sama mereka justru. Makanya kemarin banyak ada siapa yang bertanya sama saya, Grace Tahir sempat bilang, gue mau nanya boleh nggak? Tapi agak sensitif. Nggak apa-apa. Kenapa kamu sahabatnya saya perhatiin banyak orang Cina gitu kan? Sampai di Amerika datang ke pesta saya orang Chinese semua datang. Terus kenapa? Soalnya justru jarang banget saya lihat banyak orang yang bisa berbaur gitu kan. Ya emang saya begitu deh dulu. Saya banyak belajar sama mereka. Iya kan? Betul. Kita udah deh, jadi jangan lu hilangin deh namanya kayak gitu, apa rasis-rasis seperti itu ya. Apa hal yang paling membuat kamu sedih? Pernah punya pengalaman apa? Ya sebenarnya sih semua pengalaman diskriminasi bikin saya sedih ya. Tapi yang paling ngena gitu tuh waktu kemarin itu saya sempat lagi ngelakuin aksi sosial kan di daerah Bekasi gitu. Terus waktu saya lagi ngajar anak-anak jalanannya tuh sama teman-teman saya, tiba-tiba lewat nggak tahu orang asing dari mana teriak, Cina, ngapain lu ngelakuin kayak ginian? Mau cari muka lu? Cina, mau cari muka lu? Parah. Kamu sedih dong? Ya sedih banget lah mas, udah bukan sedih lagi, udah sakit hati mas. Saya juga sedih banget waktu pernah tuh orang tua saya kan cerita tentang masa lalunya. Waktu tragedi 98 itu mas, tahu kan? Oh, iya tahu 98 ya? Ya itu orang tua saya kan kerusuhan. lagi tinggal tuh di Jakarta di daerah Tomang ya kalau nggak salah. Nah itu udah mah rumah-rumah orang Cina banyak yang dijarah kan. Terus waktu itu posisinya tuh ibu saya ya mas lagi di mobil kan, dan itu tuh bener-bener diskriminasi parah banget, kayak dipojokin banget sampai ketakutan, sampai sekarang tuh trauma nggak mau nyetir mobil mas. Ibu kamu? Iya. Diapain dong? Ya ada orang yang misal bawa obor lah, ada orang yang teriak-teriak, naik ke atas mobil, injek-injek kap mobilnya gitu mas. Ibu lu lagi nyetir waktu itu? Lagi jadi penumpangnya, cuman ya yang nyetir tuh ibunya kan, nenek-nenek saya tuh. Iya. Tapi ya karena lihat perlakuan diskriminasi kayak gitu, sampai trauma, nggak mau belajar nyetir sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Salah satunya yang buat ibu saya jadi protektif kayak sekarang ya kejadian itu mas. Lo cita-citanya apa sih? Ya pengen kerja kantoran gitu deh mas, jadi businesswoman. Oke, nanti lo bakal lulus kuliah di Kanada, bakal kerja di Amerika gitu? Enggak lah mas, saya bakal balik ke Indonesia, kan saya cinta negara saya. Mau kerja aja buat negara saya. Cinta sama aku nggak? Oke. Kamu sekarang jujur kalau ditanya, kamu masih cinta nggak sama Alfi? Kalau cinta sih, ngomongin cinta doang ya mas, saya sih masih cinta. Cuman ya, namanya juga hidup di dunia ya harus realistis lah mas. Orang tua saya aja juga udah nggak mau nerima dia, kenapa saya harus lanjutin gitu? Malah jadi susah kan nanti buat kita berdua.
Mas Uya juga tadi denger kan waktu dia ngomong kalau orang tuanya juga nggak suka Mas sama saya, nggak setuju. Buat apa kita paksain hubungan yang emang nggak direstuin gitu loh Mas? Kan nggak bisa juga ya. Betul. Ya, aku setuju bahwa kita sebenarnya gini, kalau orang tua nggak setuju sama pacar anaknya tuh sesuatu yang wajar, karena orang tua pasti kan pengen bibit bebet bobot. Tapi tugas kamu harusnya meyakinkan bahwa kamu bisa memenuhi bibit bebet bobot itu. Kalau kamu udah pesimis ya susah, kalau kamu yang nggak mau berjuang ya susah, ya kan? Tapi nggak apa-apa, jodoh nggak kemana. Kamu biarlah dia kuliah di mana, Kanada tadi, ya. Iya. Kamu juga cari kerjaan. Nanti kalau akan ketemu sendiri, Benar. ya. Oke. Dan kalau begitu mau ngomong apa sama Alfi? Saya sih cuman mau ngomong aja kalau mendingan kamu tuh sekarang fokus cari kerja dulu aja. Kalau ya emang kita cocok, ya pasti kita balik lagi lah ya, jadi satu pasangan. Sekarang kan masalahnya orang tua saya cuman nggak suka sama kamu tuh bukan karena ras kamu, bukan. Karena ya kamu tuh apa ya, effort buat cari kerjanya, buat numbuhin karir ke depannya tuh masih kurang banget bagi orang tua aku. Dan sebenarnya kalau aku lihat-lihat itu bener juga sih. Jadi ya mendingan kamu fokus dulu aja deh sama karir kamu. Ya, setuju. Ini juga semangat dan motivasi buat para laki-laki yang di luar sana. Kalau kamu pengen dapat restu dari calon mertua kamu, ya kerja dan kerja, ya, sehingga tidak ada celah lagi buat orang lain ya untuk melihat kekurangan kamu. Jadi itu aja, kerja dan kerja. Oke. Karena biar bagaimanapun kita harus realistis bahwa setiap orang tua itu pengen calon suami anaknya ya orang yang punya kerjaan pasti setidaknya, iya kan? Betul. Intinya itu. Dan kalau gitu Izel ya tadi ya, Pak? Izel dengan saya, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Dan menurut saya trauma masa lalu kamu atau trauma masa lalu mama kamu yang dulu pernah didiskriminasi sebagai orang Chinese, jangan jadikan itu jadi trauma juga buat diri kamu. Dan kamu jangan merasa patah arang, jangan merasa sedih kalau ada bulian-bulian dari orang yang suka membuli kamu. Kamu buktikan aja kalau kamu bisa dan mampu. Dan percayalah, di negara tercinta kita ini lebih banyak orang yang menghargai perbedaan dibanding oknum-oknum yang selalu melakukan diskriminasi rasis. Saya yakin lebih banyak, 98% lebih banyak orang yang menghargai perbedaan. Yang ada yang begitu paling cuma 2%. Ya. Kita harus bersatu sebagai negara NKRI, masyarakat dia terpecah-pecah oleh karena perbedaan suku dan lain sebagainya. Apalagi mau 2024 nih, mau pemilu. Ya. Jangan jadikan ya politik identitas adalah sesuatu yang untuk memecah belah. Kita satu NKRI, jangan pecah karena perbedaan. Ya, apalagi perbedaan pilihan. Oke. Terima kasih banyak. Ya, ini belum dibangunin, saya lupa. Ya, untuk organisasi itu dengarkan saya. 3, 2, 1, bangun. Jadi kamu benar mau ke Kanada ninggalin aku? Ya iya, aku pengen kejar cita-cita aku aja sih. Oke, kalau emang itu buat yang terbaik buat masa depan kamu, silahkan. Sembari kamu mengejar cita-cita kamu, sepulangnya kamu di Indonesia kembali, aku pasti udah punya pekerjaan. Nah, itu lebih baik. Sekarang break aja dulu. Ya. Oh, sebentar nih mau nanya. Tapi kamu benar dekat sama cowok yang tukang keran itu? Bukan tukang keran. Pengusaha keran. Ya, maksudnya pengusaha keran itu. Ya baru kenalan aja sih. Yakin? Iya. Ya udah, bersainglah sama tukang keran. Mas bukan tukang keran. Oh, pengusaha keran. Ya, Maksudnya tapi nanti juga saya sama. boleh beli. Dia punya merek apa gimana? Punya. Punya merek? Ada merek keran ya? Ada. Buatan Indonesia? Iya buatan Indonesia. Kita bukan di keran semua. Ganti keran semuanya. Ganti keran dia ya. Mau endorse ya? Uya. Iya endorse. Ya. Oke, kalau begitu kita sudahi saja. Tunggu mas. Tadi Ninonya udah pergi ya? Udah. Nanti aja kalau ke Amerika, Nino main ke Vancouver. Kan Nino mau Masih. kuliah di LA, dia berangkat di 15 Masih genit sama anaknya Mas Uya. Bukan namanya ngefans. Fans doang. Yakin ya ngefans doang? Daripada dia ngefans sama bapaknya kan lebih takut lagi kan. Jangan dong, jangan Mas Uya, jangan. Iya.
Ya udah, guys kasih komen ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak pelajaran bisa diambil dari hipnotis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.